Halo pelajar dimanapun, jumpa lagi ya hari ini dengan kantin sekolah. Kebetulan pagi ini ada sosialisasi dari pihak Bank Eka. Ini sangat bagus sekali teman-teman program ini, yaitu membiasakan untuk anak menabung. Nah yuk kita lihat seperti apa. Nah seperti ini teman-teman. Tuh. Ini ya. Ini antusias sekali siswa-siswa untuk mengikuti ya sosialisasi dari pihak Bank Eka. Dengan kegiatan ini diharapkan jiwa-jiwa sukses mereka akan tertanam ya, dengan gemar menabung bukan gemar jajan. Nah, oke. Nih kan keren-keren kan. Nah, ini antusiasnya mereka ya. Jadi dengan sistem memperkenalkan sosialisasi menabung dari dini, diharapkan mereka kedepannya bisa manage keuangan untuk menjadi orang yang sukses. Ya. Nih ya. Ini kebetulan kelas berapa kalian? 11 TKP, Pak. 11 ya. Jadi ini khusus kelas 11 nih rekan-rekan. Ya suasananya. Ini selain itu juga mereka ini menunggu momen pembagian rapot ya. Ini aduh, kita keliling lagi ya. Ini antusiasnya. Ya, tuh antusias semua ya. Jadi kegiatan ini memang diadakan setiap tahun teman-teman. Itu nggak hanya dari Bank Eka, tetapi dari banyak bank-bank lain ya yang mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Ya. Tuh. Nah, ya antusiasnya. Semoga kedepannya jadi seorang bisnismen yang sukses. Ya. Luar biasa. Nah ini kebetulan kelas 11 ini ya. Jadi ini dari pihak banknya kan bagus. Suasananya ini memang nggak semua kelas teman-teman, ini itu perwakilan ya. Setidaknya sosialisasi bank ini berhasil menciptakan generasi-generasi yang gemar menabung bukan generasi gemar jajan. Nah ya udah ya. Oke, terima kasih teman-teman, see you next content, bye bye. Bapak Ibu, staf pimpinan SMK Negeri 8 Lampung, anak-anakku yang Bapak banggakan, tentunya sekali lagi selalu kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kegiatan sekolah, khusus anak-anakku bisa hadir dalam rangka ikut beberapa kegiatan sosialisasi ini yang tadi sudah dilaksanakan terkait dengan sosialisasi atau informasi tentang PUDI dan lainnya. Kemudian hari ini pagi ini menjelang siang kita akan ada informasi tentang pengelolaan keuangan di era digitalisasi. Ya. Tentunya kepada anak-anakku yang Bapak banggakan, ya sebelum kita jalan-jalan gitu ya, ada tamu, kemudian dari stakeholder kita, dari rahmat dan kasih sayangnya, kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun. Pada hari ini, saya Hana Badria selaku pembawa acara akan memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan di hari yang cerah ini. Bapak dan Ibu Bank Eka Putri Arta yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan urutan atau susunan acara sosialisasi pada hari ini. Yang pertama,
pembukaan acara sosialisasi oleh pembawa acara, kedua sambutan, ketiga acara inti. Tadi yang kita samain dengan Amerika di 65 tahun tadi ya. Profesional tuh apa aja sih pekerjaan profesional tuh? Contohnya artis, profesinya artis. Pengacara, profesinya pengacara. Kemudian notaris, dokter, apalagi guru. Itu profesi ya. Tukang bangunan, itu profesi. Punya keahlian. Kalau kayak kita karyawan, kita bukan profesi. Oke, next. Nah, fakta yang ketiga. Berapa persen teman? Nggak kelihatan, kurang geser. 80% penerima lotre itu bakal jatuh miskin setelah 3 tahun. Tapi ini karena Amerika ya, makanya contohnya lotre. Kalau di Indonesia nggak ada ya lotre ya. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa contohin lah. Yuk kita sama-sama lihat materinya. Ini ada 2 tipe orang di apa nih namanya? Di dunia. Ada yang masuk golongan orang kaya dan ada yang masuk golongan orang miskin. Pengelompokan ini berdasarkan apa? Kepemilikan atas hartanya. Harta bisa berupa banyak. Oke, next. Nah, ini dia nih contoh orang miskin. Tolong dong, uang receh. Butuhnya uang receh ya. Sama butuh makan. Next. Nah, kalau kaya, gayanya dia udah beda tuh. Oke, berikutnya. Ini masalah, tapi ini mungkin dulu lah yang klasik tentang sistem pendidikan kita. Itu cuma diajarin cara mencari nafkah. Belum ada pendidikan di kita yang mengajarkan cara mengatur penggunaan uang yang kita peroleh. Benar nggak sih? Relate nggak? Jadi kita cuma diajarin gimana nyari uang, tapi nggak diajarin cara ngatur uang yang kita punya, cara mengelolanya. Cuma diajarin ngabisin, ya nggak? Kalau butuh beli sesuatu, ya pakai uang kita, uang yang ada di dompet, uang yang ada di rekening. Seperti itu kan selama ini simpelnya kan? Oke, next. Nah, ini ada fakta. Fakta ini sampelnya di Amerika. Setelah usia 65 tahun, itu ada kelompok-kelompok orang yang ternyata yang kaya itu hanya 1%. Saya tapi nggak tahu ya jumlah sampelnya berapa ini ya. Tapi di Amerika. Kemudian yang makmur itu hanya 4%. Yang masih harus bekerja di usia 65 tahun itu ada 5%. Kemudian 36%-nya itu sudah meninggal. Dan yang terakhir paling banyak jumlahnya itu 54% tergantung pada pihak lain. Pihak lain itu bisa anak, tergantung pada pemerintah. Dia sudah tidak punya penghasilan, tapi tidak punya aset untuk menghidupinya. Jadi masih butuh